Bismillahirrahmanirrahim. Santai, seni menikmati hidup. Hari ini kita hidup di dunia yang serba cepat. Kita dituntut cepat mengerjakan segala sesuatu. Kita pun ingin cepat mencapai segala sesuatu. Kita ingin cepat sukses, cepat kaya, cepat pintar, cepat berhasil. Tidak heran kemudian muncul berbagai teknik untuk meningkatkan kecepatan. Bagaimana membaca cepat, bagaimana menghafal dengan cepat, bagaimana menghasilkan uang dengan cepat, bagaimana mengubah hidup dengan cepat, seakan-akan kecepatan adalah segalanya. Keinginan untuk serba cepat ini membuat kita tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu. Kita pun tergoda untuk multitasking, melakukan banyak hal sekaligus dalam satu waktu. Membaca WA, lalu membalas chatting sambil berkendaraan, sambil mengunyah makanan ringan atau manisan, ngobrol sambil chatting, dan nyeruput kopi. Kita semakin sibuk, semakin repot, namun tidak menghasilkan apa-apa. Gaya hidup demikian bisa menyebabkan timbulnya hal-hal berikut ini. Pertama, kita semakin lama mencapai apa yang kita inginkan. Kita bangun bisnis dengan cepat, namun lupa membangun pondasinya. Buka cabang di mana-mana, lalu dalam beberapa bulan runtuh semua. Kecepatan adalah musuh bisnis. Fokuslah pada pertumbuhan, bukan kecepatan. Seperti bambu, 5 tahun akar-akarnya menyebar dan menghunjam ke dalam tanah. Setelah itu barulah muncul nampak pohonnya di permukaan tanah, meninggi tiap hari, bukan lagi ukuran mili, tapi sentimeter, sangat cepat dan kokoh. Kedua, kualitas hasil kerja menurun. Kita menghasilkan banyak karya, namun karya-karya yang dangkal. Kita menciptakan banyak produk, namun produk-produk yang berkualitas rendah. Kita mengejar kuantitas, namun kualitas menurun, terkesan asal-asalan. Sebaiknya lah kita bekerja dengan tenang, perlahan, artinya bekerja dengan fokus, berkualitas, dan memberi perhatian terhadap detail serta stres minimal. Perancis memiliki 35 jam kerja per pekan, namun mereka lebih produktif dari Amerika maupun Inggris yang 40-48 jam kerja mereka. Jerman menurunkan jam kerja mereka menjadi 28 jam per pekan, namun produktivitas mereka justru naik 20%. Ketiga, kita tidak menikmati apa yang kita lakukan. Begitu cepatnya kita menjalani hidup sampai lupa untuk menikmati perjalanannya. Begitu ingin cepatnya kita menjalani hidup sampai kita tidak menyadari semua keindahan yang berlalu di hadapan kita. Tanaman di pinggir jalanan didesain indah, namun jarang kita mau menikmati keindahan tumbuhan warna-warni itu. Padahal mana yang lebih penting, membaca cepat atau tenggelam asyik menyerap apa yang kita baca, berjalan dengan cepat atau berjalan sambil menikmati anugerah udara segar dan keindahan tumbuhan di sekitar. Melakukan 5 hal sekaligus atau fokus pada satu hal terpenting. Bercengkrama dengan pasangan dan anak-anak sambil melayani chat WA atau hadir utuh penuh di hadapan mereka. Menjejalkan makanan ke mulut kita dan cepat-cepat menelannya atau mengunyah perlahan-lahan dan menikmati setiap gigitannya. Ada sebuah gerakan di Eropa yang dinamakan dengan slow food. Mereka mempromosikan orang-orang untuk makan dan minum secara perlahan, menikmati rasa dari setiap gigitannya, meluangkan waktu dengan keluarga dan teman-teman tanpa tergesa-gesa. Secara spirit, slow food adalah lawan dari fast food, entah dari jenis makanannya maupun dari gaya hidupnya. Rasulullah SAW biasanya mengunyah 30-an kali baru ditelan, karena makan itu adalah nikmat dan cara menikmatinya adalah dengan lidah perasa, diresapi dan dinikmati, bukan sekedar ingin kenyang. Beliau pun mengajarkan makan dalam keadaan punya wudhu,
agar makanan itu menjadi berkah. Sambil makan, kita mengingat peran para petani yang menanam, pedagang, juru masak, dan semua yang terlibat hingga masakan itu siap disantap. Maka doa kita adalah, Allahumma barik lana. Ya Allah, berkahilah kami semua, dan bukan sekedar Allahumma barik li. Ya Allah, berkahilah aku. Hidup akan begitu nikmat bila kita melambatkan diri, menikmati setiap momen secara sadar penuh, menjalaninya dengan kesadaran, hidup dari momen ke momen dengan sadar seutuhnya. Karena kita bukan robot, hiduplah dengan segenap rasa, nikmati limpahan karunia-Nya, itulah jalan bahagia. Mereka yang memiliki segalanya belum tentu hidup bahagia, dan mereka yang tidak memiliki apa-apa belum tentu tidak bahagia hidupnya. Semua tergantung syukurnya.